Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudara, tema perenungan kita di dalam Minggu Advent ketiga pada hari ini adalah penerimaan bagi orang-orang yang terbuang. Mari kita membuka kitab suci saudara untuk mendasari perenungan kita dari Injil Matius. Injil Matius, saudara-saudara, kita akan membaca pasal yang pertama. Ini adalah bagian dari silsilah Tuhan Yesus. Injil Matius pasal yang pertama. Saudara, saya akan mulai membaca ayat yang pertama sebagai pembuka. Dan saya minta kita semua untuk sama-sama membaca 2 ayat saja, yaitu ayat 5 dan ayat 6. Injil Matius pasal pertama, saudara-saudara. Yang menjadi fokus pembahasan kita nanti adalah ayat yang kelima. Sudah ketemu, saudara? Mari kita membacanya. Saya akan membaca ayat pertama, kemudian kita bersama-sama membaca ayat yang kelima dan keenam. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sama-sama saudara, ayat 5 dan 6, 1, 2, 3. Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak Obed dari Rut. Obed mempunyai anak Isai. Isai mempunyai anak Raja Daud. Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uria. Demikian jauh pembacaan kitab suci, saudara. Kita tetap buka Alkitab kita, nanti kita akan sama-sama menggali bagian ini dan merenungkannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya masih SD, ada satu bentuk atau satu model bullying yang populer, yang ngetren pada waktu itu, saudara. Ada satu cara bully yang populer, yaitu apa? Saling memanggil teman pakai nama orang tua. Jadi ada teman namanya Andrew, tapi di kelas dipanggil Acing, itu nama papahnya. Ada teman saya namanya Lydia, dipanggil Mariati, itu nama mamahnya. Adakah saudara yang pernah mengalami seperti itu juga? Semoga dengan perkembangan peradaban zaman sekarang jangan bully kayak begitu lagi ya saudara, kuno sekali, udah tinggalkan saja. Saudara, ada satu teman saya, namanya itu bagus sekali, Rafael. Wah, itu nama malaikat, Rafael itu ya. Betulan nama papahnya itu namanya adalah Pak Hadi. Dan entah mengapa saudara-saudara, seperti virus yang menyebar di satu kelas, semua orang jadi memanggil si Rafael ini Hadi. Jadi waktu dia lagi makan jajanan, waktu jam istirahat, tenang-tenang, santai-santai, tiba-tiba ada aja saudara teman yang iseng mengganggu dia. Hadi, bagi dong Hadi gitu. Jelas dia gak suka dipanggil seperti itu saudara. Awalnya dia cuma menyangkal aja gitu, mengelak. Apaan sih? Tapi semakin dia menunjukkan gak suka, semakin dia menunjukkan kesel, itu teman-teman makin ngeledek dia gitu. Pelit lu Hadi, bagi Hadi. Hadi, jangan makan sendiri, Hadi nanti gendut. Lalu Hadinya kan si Rafael itu marah ya. Apaan sih panggil-panggil? Hadi marah, Hadi marah. Jadi marah beneran saudara. Dia jadi marah beneran, dia jadi nangis, jadi kesel sekali. Akhirnya dia tinju itu orang yang meledek dia dengan cara seperti itu. Yang jadi provokator, ditonjok saudara. Nah, sampai keesokan harinya saudara, apa yang terjadi? Pak Hadi itu betul-betul datang saudara. Karena mau komplain sama guru. Padahal sebenarnya guru udah ajarin berulang kali, gak boleh bercanda seperti itu. Bercanda begitu itu gak sopan, kurang ajar, gak boleh bercanda seperti itu. Nah Bapak Ibu dan saudara, saya yakin tidak ada seorang pun dari kita yang suka kalau nama orang tuanya, apalagi silsilah keluarganya, dibawa-bawa untuk dijadikan lelucon, gunjingan, apalagi dikaitkan dengan sesuatu yang buruk, diberi stigma, atau dijadikan pembicaraan spekulatif, negatif, seperti yang tadi juga kita sudah tonton di dalam video tadi. Saudara, kenapa kita gak suka? Karena Bapak Ibu dan saudara, kita hidup di dalam dunia yang sangat menjunjung tinggi nilai pertalian keluarga dan garis keturunan. Hal ini tercermin misalnya dalam sebuah peribahasa yang kita kenal baik. Ini peribahasa mau di barat, mau di Indonesia berlaku. Bunyinya begini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saudara, peribahasa ini menunjukkan bahwa bagi banyak orang dan pasti bagi saudara, bagi saya, pohon keluarga itu penting sekali bagi identitas diri kita. Kita senang kalau pohon keluarga kita berisi hal-hal yang baik, bersih, terhormat, hal-hal yang terpandang. Namun sebaliknya juga kita bisa merasa malu atau sebagian orang bahkan takut berhadapan dengan bagian dari pohon keluarganya yang memang kurang mulus,
kurang rapih, ada catatan gelap atau aib tertentu. Saudara yang menarik, ternyata bukan cuma kita yang punya pohon keluarga. Tuhan Yesus di dalam Alkitab juga ditunjukkan memiliki pohon keluarga, silsilah keluarga. Pohon keluarga Tuhan Yesus dicatat di dalam 2 teks yang berbeda, yaitu Matius pasal 1, kemudian Lukas pasal 3. Nanti kali-kali khotbah yang lain kita bahas Lukas, sekarang kita fokus bahas Matius, saudara-saudara. Yang menarik adalah, di dalam versi Injil Matius ini, silsilah keluarganya Tuhan Yesus itu silsilah yang tidak umum. Silsilah yang berbeda, unik dari silsilah-silsilah yang biasanya. Kenapa? Bapak Ibu dan saudara-saudara, umumnya silsilah orang Yahudi itu cuma daftar nama aja. Si A punya anak si B punya anak si C punya anak si D. Sudah selesai. Tapi di dalam Injil Matius, pohon keluarga Tuhan Yesus ini justru punya catatan-catatan tambahan, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan. Nah, istilah kerennya itu ini adalah silsilah yang teranotasi. Nah, maka untuk menafsirkan makna daripada silsilah ini, justru kita harus perhatikan keterangan-keterangan, catatan-catatan, penjelasan-penjelasan tambahan yang ada di dalamnya. Kemudian saudara-saudara, silsilah orang Yahudi umumnya itu yang dicatat itu hanya nama laki-laki, bapaknya aja. Ataupun kalau anak-anaknya anak laki-laki. Nah, tetapi di dalam silsilah Yesus dalam Injil Matius ini ada keunikan. Kita melihat 5 nama perempuan, 5 orang perempuan yang sengaja dimasukkan ke situ. Saudara, sebenarnya kita bisa habiskan waktu beberapa jam untuk menggali keindahan dan makna dari Matius pasal 1 ini, silsilah Tuhan Yesus. Tetapi karena waktu pagi hari ini saya hanya ingin mengajak kita fokus kepada ayat 5 saja. Ayat 5. Mari saudara kita perhatikan ayat 5 saudara. Saya akan membacakan bagi kita sekalian sekali lagi ayat 5 saudara. Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak Obed dari Rut. Obed mempunyai anak Isai. Dan nanti di ayat 6 diceritakan Isai itu mempunyai anak Raja Daud. Saudara, dari sini sebenarnya kita bisa mulai melihat bagaimana Injil itu sejak awal menghadirkan kabar baik tentang penerimaan dari Allah untuk orang-orang yang terbuang. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita membaca silsilah Tuhan Yesus ini dengan teliti, kita akan segera sadar bahwa Matius itu tidak menutupi apapun. Tidak berusaha menyembunyikan fakta apapun. Nama-nama yang ada di sini itu justru kalau kita dengar dan baca, mungkin bagi kita itu sepintas biasa. Tetapi orang Yahudi yang tahu tokoh-tokoh itu akan langsung mendelik saudara matanya. Kenapa? Karena nama-nama mereka itu membuka cerita-cerita lama yang bagi banyak orang harusnya ditutup rapat, disembunyikan. Ayat 5 tadi saudara-saudara dibuka dengan catatan Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Nah, kalau Salmon mempunyai anak Boas itu biasa, laki-laki. Yang tidak biasa itu ada keterangan dari Rahab. Nah, ini yang menarik. Saudara, Rahab seorang perempuan dimasukkan ke dalam silsilah ini. Siapa sih Rahab sebenarnya, saudara? Apa yang membuat dia begitu istimewa sampai-sampai namanya harus dicatat di dalam sini? Bapak Ibu, saudara-saudara, ternyata nama Rahab dimasukkan itu bukan karena dia wanita terhormat, keturunan bangsawan, lahir di istana, bukan. Tetapi karena kisah Rahab itu adalah kisah yang unforgettable, tidak bisa dilupakan di dalam sejarah bangsa Israel. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Rahab itu aslinya bukan orang Israel. Dari lahir dia suku bangsanya bukan Israel. Artinya apa kalau suku bangsa bukan Israel? Artinya adalah kamu orang luar dari kerajaan surga. Kamu gak kenal Tuhan, bukan umat Tuhan. Rahab suku bangsa apa? Dia adalah orang suku bangsa Kanaan. Dia tinggal di kota Yeriko. Itu kota yang paling depan yang akan dimasukin pertama kalau orang mau masuk ke daerah Kanaan. Saudara, kota Yeriko itu adalah sebuah kota yang sebentar lagi akan dihancurkan.
Kenapa? Karena bangsa Israel akan dipimpin Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Loh, kenapa kok seluruh daerah Yeriko dan Kanaan harus dihancurkan? Karena penduduknya jahat sekali. Sangat-sangat keji, sangat-sangat bengis. Bangsa Kanaan itu, bangsanya Rahab, sangat berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, Yosua pasal 2, kitab Yosua, kalau saudara lihat di perjanjian lama, dengan jujur mencatat, Rahab itu adalah seorang perempuan sundal. Apa sih artinya perempuan sundal? Pelacur, saudara-saudara. Rahab adalah orang yang hidup di tempat yang paling pinggir, di perbatasan, atau bahasa kerennya itu adalah dimarginalkan. Saudara, Rahab dikatakan tinggal di depan atau di dekat daerah tembok kota Yeriko. Maksudnya apa keterangan ini? Saudara, Rahab itu tidak sepenuhnya tinggal di dalam kota, di perbatasan kota, saudara. Dia orang Kanaan, tetapi suku bangsa Kanaan sendiri nggak mau menerima dia masuk ke dalam. Karena apa? Ya karena mungkin gendernya perempuan, warga kelas 2. Bukan hanya perempuan, udah perempuan, sundal lagi. Pekerjaannya kurang baik. Saudara, dengan kata lain, Rahab itu sesuai dengan tema kita hari ini. Dia adalah orang yang terbuang, the outcast. Tetapi di dalam pasal 2 dari kitab Yosua, kita akan membaca sesuatu yang mengejutkan. Rahab itu mendengar cerita tentang Allah Israel. Dia dengar, katanya Allah orang Israel itu adalah Allah yang membebaskan umatnya dari Mesir. Allah yang menolong umatnya keluar dari perbudakan melewati laut yang terbelah. Allah yang mengalahkan raja-raja. Katanya Allah Israel itu Allah yang setia pada janjinya. Dan di tengah ketakutannya akan kehancuran yang mengancam kota dan bangsanya itu, Rahab mengambil sebuah pengakuan iman, saudara-saudara. Rahab berkata kepada Yosua, kepada Kaleb, dan beberapa kelompok pengintai yang pertama yang masuk ke Kanaan itu, Rahab bilang begini, Tuhan Allahmu, Allah Israel, dialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Rahab percaya kepada Allah orang Israel. Berbeda sekali dengan orang-orang Kanaan yang menyembah banyak berhala. Rahab justru menyembah Allah Israel sebagai satu-satunya Allah yang benar. Saudara, iman Rahab itu mungkin tidak dibungkus dengan teologi yang bagus, bahasa yang indah. Imannya itu sederhana dan mentah. Tetapi imannya itu nyata dan Tuhan perhitungkan. Di dalam Yosua pasal 6, kita melihat pada waktu tembok dan seluruh kota Yeriko dihancurkan, Rahab itu adalah satu-satunya dari keluarga bangsa Kanaan yang dibiarkan tinggal dan selamat. Bahkan ikut menikmati kediaman yang baru masuk ke tanah Kanaan. Rahab bukan hanya diselamatkan dari kehancuran Yeriko, tetapi dia diterima menjadi bagian dari umat Allah. Bukan lagi orang kafir, tetapi anak-anak Allah. Saudara, Rahab juga bukan hanya mendapatkan rumah baru di dalam tanah Kanaan, kalau tadinya di perbatasan kota. Sekarang Rahab juga mendapatkan tempat di mana? Di kerajaan surga. Allah juga mengubah status hidup dia. Dari seorang perempuan sundal, Allah menjadikan Rahab itu istri dari seorang laki-laki Yahudi namanya Salmon. Siapa sih Salmon itu? Banyak tafsiran yang mengatakan bahwa Salmon itu salah satu dari beberapa pengintai pertama orang-orang Israel yang masuk bersama Yosua dan Kaleb ke Kanaan. Dan kemudian Rahab dan Salmon memiliki seorang anak namanya Boas. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari cerita hidup Rahab ini, kita melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang memulihkan kehidupan. Allah yang memberikan kesempatan yang baru. Allah yang menghapus aib orang di masa lalu dan memberikan kehormatan di masa depan. Rahab tidak selamanya jadi orang yang terpinggirkan dan terbuang. Tuhan masukkan dia ke dalam keluarga Allah. Tuhan terima dia sebagai anak-anak Allah. Bahkan Tuhan pakai Rahab ini untuk menjadi nenek moyang daripada Mesias. Bapak, Ibu, Saudara, dari rahimnya Rahab lahir seorang anak namanya Boas.
Kita tidak punya banyak catatan tentang masa kecil Boas, saudara-saudara. Tetapi Anda bisa bayangkan bagaimana Boas itu bertumbuh. Dia dibesarkan oleh seorang mamah yang hidupnya pernah hancur, seorang mamah yang dulu masa lalunya buruk sekali, seorang mamah yang dipinggirkan dan dibuang masyarakat, tetapi seorang mamah yang hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, saya bayangkan, malam-malam Boas kecil sebelum tidur itu diwarnai cerita hidup mamahnya. Dulu hidup mamah hancur, tetapi Tuhan memulihkan mamah. Dulu bangsa mama menyembah berhala, tetapi Allah Israel itu begitu baik. Dia membuat mama kenal dia, menyembah dia. Sudah pasti Rahab itu mengajari Boas dari kecil. Boas, kamu ingat satu hal Boas. Ingat, jangan pernah kamu abaikan nasib orang-orang asing. Nasib orang-orang yang terbuang. Nasib orang-orang yang terpinggirkan. Mamamu ini dulu orang asing. Mamamu ini dulu orang terbuang. Tetapi Tuhan Allah Israel menerima aku di dalam kerajaannya. Jangan pernah engkau lupakan Boas, nasib orang-orang yang lemah dan terpinggirkan. Saudara, sudah pasti Rahab itu suka mengulangi Taurat Musa kepada Boas. Boas, Allah Israel itu satu-satunya Allah yang benar. Hanya kepada dia sajalah engkau harus berbakti. Dan juga misalnya hukum Taurat yang lain seperti yang ada di dalam Imamat pasal 19 misalnya. Rahab itu katakan, Boas, nanti waktu kamu besar, kalau kamu punya ladang gandum, kalau kamu lagi panen menuai hasil tanah, kamu jangan sabit habis hasil tanah ladangmu sampai ke ujung-ujung tepi. Jangan, kalau kamu panen lalu ada yang tertinggal, jangan kamu pungut sisa-sisa yang tertinggal. Kalau kamu panen kebun anggur, satu kali sudah panen, jangan kamu balik lagi untuk cari lagi sisa-sisanya. Sisanya itu tinggalkan, biarkan. Tepi-tepi ladangmu itu biarkan. Hasil-hasil buah yang berjatuhan itu jangan kamu pungut. Kenapa? Tinggalkan untuk orang-orang miskin, Boas. Tinggalkan untuk orang-orang pendatang. Tinggalkan orang-orang yang lemah. Tuhan Allah Israel memelihara hidup kita. Kamu harus perhatikan hidup orang-orang yang lemah. Saudara, tidak heran Boas itu tumbuh sebagai orang yang mengenal Allah Israel, bukan semata-mata hakim yang jahat, tetapi Allah yang menerima orang-orang berdosa. Tidak heran Boas itu tumbuh menjadi pria yang saleh, murah hati, cinta firman Tuhan, melindungi yang lemah, dan peduli sama orang-orang yang miskin, yang asing dan terpinggirkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sudah beberapa waktu lamanya Boas itu suka melihat seorang perempuan yang suka datang ke ladangnya memunguti sisa-sisa gandum di ladangnya itu. Kata orang, dengar-dengar dari orang-orang, perempuan itu adalah seorang janda. Namanya Ruth dari Moab. Wah, mendengar kata bangsa Moab, itu mungkin Boas itu udah bergidik duluan, saudara. Moab. Kenapa? Saudara, kalau kita mendengar kata Moab itu ya biasa aja, kita nggak terlalu paham. Tetapi bagi bangsa Israel, mereka tidak akan pernah lupa sejarah Moab. Moab itu ada dari mana? Kenapa kok Moab itu bisa muncul? Saudara, bangsa Moab itu adalah satu bangsa yang muncul dari hasil perzinahan. Seorang anak perempuan bikin papahnya mabuk, lalu berzina. Anaknya Lot, itulah yang kemudian menjadi bangsa Moab. Orang-orang Moab itu orang-orang yang menyembah berhala. Mereka punya tradisi keagamaan, mereka punya satu patung dewa yang sangat besar yang mereka sembah, namanya Dewa Molok. Saudara, Dewa Molok itu gede sekali patungnya, saudara. Lalu tangannya terangkat begini, saudara. Menurut kepercayaan tradisi, saudara, tradisi sejarah. Ini tangannya terangkat begini, ini tangannya ini hot plate, saudara. Ada bara api itu di dalam tangannya. Jadi disulut nanti keluar api, saudara, dibakar. Apa yang dibakar? Bukan babi, bukan ubi, bukan. Anak bayi, saudara. Jadi baby hot plate di tangan Dewa Molok. Ngapain harus bakar anak? Itu persembahan untuk dewa. Itu kehidupan bangsa Moab. Kehidupan bangsanya Ruth. Maka mungkin waktu Boas dengar ada Ruth, janda dari Moab, dia akan merasa orang bisa terima sedikit atau aneh sedikit. Kok bisa ada orang itu di tengah-tengah kita? Tetapi saudara, tampaknya perempuan Moab yang namanya Ruth ini beda.
dari cerita-cerita orang tentang Moab pada umumnya. Setelah Boas cari tahu lebih dalam, ternyata dia baru tahu perempuan yang namanya Ruth ini pulang ke Bethlehem karena setia ikut mamah mertuanya yang juga sudah menjanda. Disitulah Boas baru mengerti. Bagaimana mungkin seorang asing, seorang Moab, seorang kafir mau masuk ke Bethlehem, ke Israel, jadi bagian umat Allah? Bagaimana mungkin? Pasti orang asing itu, perempuan asing itu juga sudah punya pengakuan iman percaya kepada Allah Israel. Dia adalah orang asing yang percaya Allah Israel. Persis seperti mamahnya dulu. Maka Boas memerintahkan kepada para pegawainya untuk memastikan supaya nanti Ruth itu kalau dia datang ke ladang bisa memungut sisa-sisa gandum dengan leluasa, dengan aman. Tidak boleh ada yang mempermalukan apalagi melecehkan Ruth. Dan di dalam kitab Rut pasal 2 kita juga bisa membaca waktu Boas sama Ruth pas ketemu, saudara-saudara, diajak makan juga, saudara. Bukan hanya boleh mengais sisa-sisa gandum. Saudara, yang Boas pikirkan itu hanya satu. Dia harus melindungi orang-orang yang lemah dan terpinggirkan seperti ini. Seperti dulu mamahnya pun, orang asing terpinggirkan, tetapi diterima Tuhan, menjadi umat Tuhan. Saudara, mungkin Boas tidak sadar, tetapi sesungguhnya dia itu sedang mencerminkan Allah Israel yang menerima orang-orang asing seperti mamahnya dulu sebagai umat. Tetapi saya yakin saudara-saudara, Boas itu tidak pernah menyangka bahwa satu kali Ruth akan datang kepadanya dan meminta tolong Boas menjadi penebusnya dia. Saudara, di dalam kebudayaan Yahudi, meminta menjadi penebus itu artinya begini. Kemungkinan besar keluarganya Naomi, ya, keluarganya mamah mertuanya Ruth itu, keluarganya almarhum Elimelek, papa mertuanya Ruth yang sudah meninggal. Kemungkinan besar mereka itu punya ladang atau punya tanah di daerah Bethlehem itu yang mungkin pernah dijual atau dipakai sama orang lain. Dan sekarang mereka pingin memilikinya kembali. Untuk apa? Ya supaya mereka bisa melanjutkan hidup, membangun kembali pusaka mereka, membangun kembali kehidupan mereka. Nah, tapi saudara, di dalam kebudayaan Israel pada waktu itu, kalau tanah itu ingin dimiliki kembali, kehidupan itu ingin distabilkan kembali, itu yang bisa transaksi seperti itu harus seorang laki-laki. Karena keluarga bagi orang Yahudi itu digambarkan oleh laki-lakinya, bapaknya. Itulah representasi keluarga. Maka tanpa adanya bapak, sosok suami di dalam keluarga, ya keluarganya itu udah gak ada, udah hilang. Maka kalau Naomi dan Ruth itu ingin kembali melanjutkan kehidupan mereka, mereka harus ada keluarga lain atau orang lain, kerabat terdekat yang mau ambil mereka, memasukkan kembali mereka ke dalam garis keluarga. Yang umumnya itu melalui perkawinan. Ini bukan sesederhana kalau zaman sekarang itu kita ya gak punya keluarga gitu, numpang kartu keluarga aja gitu, masuk kepada kartu keluarga orang lain, lalu ditulis family lain. Bukan sesederhana itu, saudara. Ya, ketika seseorang itu butuh menyambung kembali kehidupan dan dimasukkan ke dalam kerabatnya menjadi anggota keluarga, itu artinya apa? Bapaknya keluarga itu wajib menaungi, menjamin kehidupan daripada keluarga yang ditebusnya itu. Jadi bukan hanya soal juga tolong beliin tanah dong, transaksi, nanti habis gitu balik nama, pinjem nama. Bukan, saudara. Ketika misalnya penebus itu mau menolong Naomi dan Ruth, untuk mereka bisa punya kembali kehidupannya, itu artinya penebus itu juga bilang, sekarang kamu adalah bagianku, keluargaku. Wah, ini big deal, ini hal besar, saudara. Sebenarnya Boas itu bukan kerabat langsungnya Elimelek, almarhum suami Naomi yang sudah meninggal itu. Ada kerabat lain yang secara posisi kalau dihitung permargaan, perkerabatan gitu ya, posisinya lebih tepat, lebih dekat untuk menebus Naomi dan Ruth. Kalau orang Batak itu paribannya lebih dekat gitu ya. Itu sebenarnya Boas itu bukan begitu. Tapi masih bisa lah kalau ditarik-tarik gitu ya. Tetapi saudara, kerabat dekat itu gak bersedia
Gak tahu apa alasannya, Alkitab itu gak catat. Maka Boas pun mengambil langkah iman. Dia bertindak sebagai kerabat yang menebus, menerima Rut dan juga Naomi itu ke dalam garis keluarganya. Agar kehidupan Naomi dan Rut bisa berlangsung kembali. Dengan cara apa? Dengan cara menikahi Rut. Harap saudara di sini jangan salah paham, saya mau hati-hati sekali. Kenapa? Kita hidup di Indonesia, ada satu kepercayaan mayoritas yang secara terang-terangan mengajarkan orang untuk silahkan menikah. Bahkan boleh lebih dari satu perempuan, untuk apa? Untuk nolong. Karena kasihan. Nah ini bukan saudara ya, kekristenan tidak mengajarkan demikian. Saudara, ketika menikahi Rut, Boas itu bukan semata-mata melakukannya karena jatuh cinta atau hawa nafsu. Bukan saudara. Secara sosial kita bisa bayangkan ini tidak mudah bagi Boas, orang yang kaya dan terpandang waktu itu, untuk menikah dengan Rut yang seorang janda Moab lagi. Saudara, Boas ketika dia sadar melakukan tindakan ini, itu artinya memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Dia menjadi kerabat yang menanggung hidup orang-orang yang terpinggirkan, tidak berdaya dan tidak punya harapan ini. Boas menyambung kembali kehidupan Rut dan juga Naomi. Kenapa? Karena dia memandang dan dia selalu ingat akan siapa Allah Israel. Siapa? Allah Israel itu adalah Allah yang melapangkan sayapnya, merentangkan sayapnya untuk menaungi orang-orang terbuang. Allah yang memberi tempat dan menerima orang-orang yang terpinggirkan. Allah yang juga bisa mengubah masa lalu dan memberikan kesempatan yang baru. Saudara, saya yakin Boas waktu itu tidak akan pernah sadar bahwa tindakannya ini itu kayak bayang-bayang atau cicipan-cicipan untuk nanti ada keturunannya. Entah keturunan keberapa. Keturunannya kelak yang nanti akan datang ke dalam dunia ini untuk menjadi kerabat yang menebus saudara-saudaranya sesamanya manusia yang berdosa. Boas tidak akan tahu bahwa dari keturunannya kelak ada Yesus Kristus. Saudara-saudara, yang oleh Paulus itu disebut sebagai yang sulung dari antara banyak saudara. Yesus Kristus yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus Kristus ini nantinya akan datang sebagai sahabat orang-orang berdosa. Dia datang bukan hanya masuk ke pusat kuasa, tetapi lahir di pinggir kota kecil Bethlehem, hidup di kota kecil Nazaret, melayani di Galilea, di pinggir tempat orang-orang yang terpinggirkan, sederhana, termarginalkan, terbuang. Yesus itu adalah orang yang nantinya akan datang dikenal sebagai sahabat para perempuan berdosa, pemungut cukai. Dia tidak takut, tidak alergi dengan orang-orang sakit kusta, dengan orang-orang kerasukan. Dia adalah raja yang nantinya akan membuka meja pesta untuk orang-orang asing yang terbuang, terpinggirkan, lemah, buta, melarat, miskin, dan telanjang. Yesus adalah raja yang mengenal dan mencari setiap saudara satu persatu, setiap kita yang mungkin juga terhilang dan terbuang. Saudara, silsilah Yesus Kristus mengajarkan kita keindahan-keindahan yang luar biasa. Bahwa Allah tidak menghapus nama Rahab, Allah tidak menyembunyikan, menyamarkan asal-usul Rut. Allah juga tidak membuat pohon keluarga Yesus itu harus steril, dengan hanya Yesus lahir di keluarga yang tanpa aib, tanpa dosa, tanpa cacat celah. Tetapi justru Allah tidak malu dengan pohon keluarga ini. Dia memakai orang-orang dengan kisah hidup yang retak, dengan masa lalu yang buruk, dengan hidup yang kelam, untuk menjadi jalan keselamatan bagi dunia. Selain Rahab, saudara, kita nanti melihat ada Tamar yang dulu pernah berzina dengan papa mertuanya sendiri, tapi Tuhan pulihkan hidup. Ada Batsheba yang juga berzinah dengan Raja Daud, tapi nantinya melahirkan Salomo. Bahkan Maria, siapa Maria? Maria gadis sederhana, gak bisa apa-apa, tetapi dipakai oleh Tuhan menjadi ibu bagi Tuhan Yesus. Saudara, kisah Natal di dalam perjanjian baru juga dipenuhi orang-orang terbuang dan sederhana, bukan? Para gembala yang suka dicurigai masyarakat.
Kalau udah gak punya pendidikan, gak punya pekerjaan apa-apa, itu kerja kasar, itulah para gembala. Orang Majus yang aslinya adalah orang kafir datang dari jauh, gak kenal Tuhan Yesus, sampai harus ikut bintang. Tapi pun diberi ruang untuk bertemu raja yang baru lahir itu. Yesus datang. Di dalam kisah Advent dan Natal kita belajar bahwa dia datang bagi mereka yang pernah ditolak. Yesus datang bagi mereka yang dianggap tidak layak. Yesus datang bagimu dan bagiku yang hidupnya penuh aib, penuh luka, penuh gagal, penuh dosa. Yesus terima orang-orang yang terbuang. Dan saudara dengarkan, Yesus mengundang kita, gerejanya, untuk juga mencerminkan hati. Gereja seharusnya menjadi rumah Allah yang menerima semua orang yang terbuang. Orang-orang yang berbeda, orang-orang yang terpinggirkan. Saudara, saya yakin kita semua tahu Mahatma Gandhi. Tahu ya saudara, Mahatma Gandhi? Itu kalau difoto kan terkenal sekali. Kepalanya pelontos, pakai baju polos warna putih dililit-lilit begitu orang India. Pakai kacamata, senyum terus. Dia adalah orang yang sangat tekun mengajarkan perdamaian dan cinta kasih antar umat manusia. Saudara, menurut cerita sejarah, Mahatma Gandhi itu hampir dikit lagi mau jadi orang Kristen. Mahatma Gandhi sangat suka khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena orang yang lemah lembut itu memiliki bumi. Wah, itu bagus. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasihkan pipi kiri. Kalau ada orang meminta kamu baju, kasih jubah sekalian. Jangan kamu hakimin orang lain, koreksi dulu diri sendiri. Itu khotbah di bukit bukan? Wah, Mahatma Gandhi bilang ini jawaban atas semua persoalan dunia. Siapa yang khotbah ini? Yesus. Saya mau kenal Yesus itu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pergi ke sebuah gereja. Sayangnya saudara, gereja yang dia datang itu gereja orang-orang bule semua, orang barat. Gereja orang barat itu pakainya jas, dasi, kemeja yang rapi. Sementara Mahatma Gandhi kulitnya coklat. Mungkin alas kakinya juga gak bagus. Bajunya itu yang dililit-lilit berbeda. Lalu orang-orang di gereja itu, saudara penyambut tamunya itu, kemudian menolak Mahatma Gandhi. Kenapa? Karena dia bukan orang kita, beda. Kamu mau masuk ke gereja, pakai dulu baju. Gak bisa kalau masuk ke gereja seperti itu. Nih lihat tuh, kita semua rapi-rapi. Akhirnya dia pulang dan berkata, ajaran Yesus sungguh bagus. Tapi ternyata pengikutnya gak menghidupi itu. Sayang ya, coba dia ke Hosana. Sambut loh di depan pintu. Saya yakin nanti pulang ditepuk-tepuk sama Pak Dede ya. Wah, Pak Gandhi gitu ya. Nanti kalau nggak ditanya, kalau nggak datang dicari sama Oma Heriati. Pak Gandhi udah lama nggak datang gitu ya. Saudara, ironi sekali. Mahatma Gandhi selamanya menjadi orang luar dari kerajaan Allah. Kenapa? Bukan karena nggak mau kenal Yesus. Tetapi karena orang-orang yang merasa orang dalam di kerajaan Allah justru menutup pintu, tidak mau terima orang yang berbeda. Saudara, kalau Yesus sendiri lahir dari silsilah orang-orang yang terbuang, maka kita gereja harusnya tidak bisa menjadi tempat yang eksklusif, dingin, menutup diri, menghakimi atau justru mengucilkan orang lain. Gereja dipanggil menjadi rumah rohani bagi dunia ini. Rumah untuk orang-orang yang berbeda. Rumah rohani untuk orang-orang yang rapuh. Rumah bagi kita semua yang masih dalam proses pengudusan. Sebagaimana Yesus, sang roti hidup itu, lahir di kota Bethlehem yang artinya rumah roti. Mau gak saudara dan saya jadikan GKIM Hosana sebagai rumah roti bagi dunia yang kelaparan? Maukah engkau dan saya menyajikan roti hidup, yaitu Kristus dan berita Injil yang menyelamatkan kepada dunia yang belum mendengar?
Bukan hanya kita mengenyangkan diri sendiri dengan program, dengan acara-acara yang sesuai selera kita. Maukah kita juga bahkan berbagi roti jasmani? Kita rela makan kurang sedikit, kita rela hidup tidak mewah sedikit, kita rela budget dikurangi sedikit. Untuk apa? Untuk membagi harta dan milik kita kepada dunia yang kelaparan dan menderita. Bukan Anda dan saya yang harus kita saling terus melayani di dalam dunia ini. Tetapi dunia yang belum mengenal Tuhan Yesus, itulah yang perlu merasakan kasih. Saudara, mungkin hari ini ada dari antara kita yang merasa seperti Rahab, punya masa lalu yang berat, punya aib yang gelap. Ketahuilah bahwa ada pemulihan di dalam Kristus. Ada penerimaan di dalam Kristus. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa seperti Ruth, asing, lelah, tidak tahu arah masa depan. Saudara, kabar baiknya adalah ini, bahwa Kristus yang nantinya akan memberi tubuhnya menjadi roti hidup jiwa yang menyelamatkan. Dia masih membuka ladang anugerah. Setiap orang masih bisa datang kepadanya. Rumah itu masih ada. Penerimaan itu masih ada. Dan Advent hari ini mengajak kita bertanya, maukah saudara dan saya gereja? Bersediakah kita menjadi ladang Allah di dunia seperti ladangnya Boas? Tempat kasih Allah bisa dipungut oleh siapapun yang lapar dan terbuang. Apa jawab saudara? Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Saudara, saya tidak tahu bagaimana perjalanan hidup saudara ikut Tuhan Yesus. Mungkin ada dari sebagian kita yang merasa hidup saya sudah terlalu gelap. Tetapi ketahuilah bahwa tidak ada kegelapan yang tidak bisa ditembus, tidak bisa disinari oleh terang Tuhan. Sebagian dari engkau dan saya mungkin berkata, saya sudah terlalu jauh keluar dari kasih karunia Tuhan. Saya sudah jatuh terlalu jauh. Saudara, ketahuilah tidak ada daripada kita yang terlalu jauh sampai Tuhan tidak bisa rengkuh. Yesus sendiri bahkan sudah dibuang Allah sampai keluar perkemahan. Allah memalingkan pandangan daripadanya. Agar apa? Agar Anda dan saya bisa diterima menjadi warga kerajaan Allah. Punya tempat di hati Allah, di rumah Allah. Selalu ada tempat bagi orang-orang yang mau datang kepada Allah. Dan bagi kita gereja, adakah dari antara saudara yang mungkin kita punya orang-orang yang sudah kita keluarkan dari hidup kita. Orang-orang yang sudah kita keluarkan dari hati kita. Orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tidak mau kita rangkul. Kalau hari ini Tuhan memanggil kita, mau enggak kita coba terima sesama kita? Karena Kristus sudah terlebih dulu mengasihi dan menerima kita. Apa respons kita? Silahkan saudara berdoa di dalam hati masing-masing. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kasih-Mu melampaui batas. Bahwa penerimaan-Mu itu tidak bergantung pada masa lalu kami. Dan bahwa di dalam Kristus akan selalu ada tempat bagi kami. Akan selalu ada rumah bagi yang terbuang. Tuhan, ampunilah kami. Kalau kami seringkali menutup diri, lebih cepat menghakimi orang lain daripada menerima mereka. Dan sering kami lupa bahwa hidup kami pun ini hanya oleh anugerah Tuhan. Tuhan, tolong bentuk kami menjadi gereja yang mencerminkan hati-Mu. Gereja yang menyediakan ruang yang aman bagi orang-orang yang rapuh. Gereja yang mau menerima orang-orang yang berbeda. Gereja yang orang-orangnya mau belajar keluar. Bukan hanya hidup di dalam zona nyaman, tapi mau menerima dan bergerak kepada orang-orang lain. Tolong kami jadi gereja yang setia, penuh belas kasihan dan rendah hati. Sambil kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, ya Kristus. Tolonglah kami mempersiapkan jalan bagi-Mu dengan hidup yang dipenuhi kasih, keadilan, dan penerimaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami dan Raja Damai yang sejati, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.